Ya, aku pikir John itu bakal ngelupain kejadian di masa lalu, tapi malah menggila. Hai gengs, welcome back to Nikki's channel. So, di konten kali ini aku bakal ceritain tentang kejadian-kejadian mistis yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. So, sebelum masuk ke videonya, make sure you like this video, subscribe this channel, turn on the notification, dan sebarin video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga tahu di balik cerita mistis yang terjadi di seluruh dunia. And follow me in my Instagram karena di sana aku bakalan update jadwal upload videoku dan kalian bisa request video-video apa aja sih yang harus aku bahas di konten ini. And now, let's move to the stories. Di video kali ini aku bakal ceritain tentang keanehan kedua anak kembar perempuan yang terlahir kembali ke dunia atau sering kita sebut sebagai reinkarnasi. Kejadian ini terjadi di Inggris dan rumornya sempat menghebohkan Inggris. Aku telah membaca dan mendapatkan beberapa artikel ini di internet, kemudian aku merangkumnya agar kalian dapat memahami cerita ini dengan baik dan ringkas. Cerita ini dimulai waktu John punya dua anak perempuan yang namanya Joanna sama Jacqueline, anak dari John dan istrinya Florence Bird. Di tanggal 5 Mei 1957, kedua anak John dan Florence ini lagi pergi di sebuah acara keagamaan di gereja Katolik dan tempatnya itu nggak jauh dari rumah mereka. Mereka ini nggak cuma berdua aja, tapi juga ngajak temennya, namanya Anthony Leyden. Sayangnya, waktu mereka bertiga itu jalan menuju ke gereja, ada sebuah mobil yang ditumpangi sama wanita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin karena si wanita itu nggak bisa mengendalikan mobilnya, akhirnya nabrak tiga anak itu. Karena mungkin mereka bertiga ini nggak bisa mengendalikan badan, akhirnya badannya terseret dan meninggal dunia di tempat. Waktu kecelakaan tragis itu, Joanna masih umur 11 tahun, Jacqueline masih umur 6 tahun, dan Anthony ini masih umur 9 tahun. Nah, si bapaknya John ini nggak bisa nerima kenyataan kalau putrinya itu emang udah meninggal dunia. Akhirnya si John ini sering banget ngomong ke istrinya kalau anaknya itu bakal terlahir lagi di dunia melalui reinkarnasi. Nah, karena keluarganya John ini menganut agama Katolik, si Florence ini nggak percaya dong sama hal-hal yang dinamain reinkarnasi ini, karena udah jelas kalau hal itu sangat-sangat bertentangan sama agamanya. Saking gilanya, John ini sampai ngomong ke pastor dan para jamaat kalau suatu saat Tuhan itu bakal ngasih anak ke Florence dan anaknya yang kecelakaan ini bisa lahir lagi melalui reinkarnasi. John itu percaya banget kalau mukjizat ini bakalan terjadi. Setahun setelah kejadian, si Florence ini akhirnya hamil lagi. Ya, aku pikir John itu bakal ngelupain kejadian di masa lalu, tapi malah menggila. Dia bilang ke dokter kalau anak yang lagi dikandung sama Florence ini bakalan kembar. Nah, karena Florence ini nganggep suaminya udah gila, akhirnya dia ngecek kandungannya ke dokter. Dokter bilang kalau di kandungan Florence ini cuman ada satu jantung, yang artinya cuman ada satu anak di perut Florence. Kenyataannya, pada tanggal 4 Oktober 1958, Florence itu ngelahirin dua anak perempuan dan kembar. Gak cuma Florence aja, dokter itu ternyata juga bingung sama hal ini. John akhirnya ngerasa seneng banget dan bilang ke mereka kayak gini, Tuhan itu emang baik banget sama aku. Dia mau ngabulin semua doa-doaku. Bayi kembar itu dikasih nama Gillian dan Jennifer. Anehnya, Jennifer itu punya tanda lahir di pinggulnya, yang mana itu adalah bekas luka dari Jacqueline, dan Gillian punya tanda lahir di alisnya, yang mana itu adalah bekas luka dari Joanna. Karena bekas luka itu, John akhirnya ingat sama kata-katanya mengenai reinkarnasi. Yang pasti Florence gak bakalan percaya sama hal-hal yang kayak gini. Florence bakalan ngira kalau kejadian ini cuman sebuah kebetulan. Karena kegilaan John, Florence minta untuk pindah ke rumah baru, di mana rumah mereka itu terletak di kawasan Whiteley Bay, dengan tujuan supaya John ini bisa ngelupain masa lalunya dengan tinggal di rumah baru. Pada saat itu, kedua bayi kembarnya itu masih berusia 9 bulan. 3 tahun setelah mereka pindah, si John ini minta istri dan anak-anaknya buat mengunjungi rumah lamanya. Mungkin John itu kangen sama masa-masa anaknya yang udah meninggal dulu, atau cuman sekedar mengenang aja. Anehnya, waktu anak kembar itu dibawa ke rumah lama, si kembar
itu mengingat semua jalan-jalan, mulai dari jalan menuju ke tempat bermain, jalan menuju rumah teman-temannya Joanna dan Jacqueline, bahkan jalan menuju sekolah dan rumah lamanya. Keanehan ini nggak cuma terjadi di sini aja. Barang-barang peninggalan dari Joanna dan Jacqueline ini langsung dikenali sama si kembar ini. Gillian ngomong kalau boneka beruangnya ini punya dia, yang mana boneka ini biasa dimainin sama Joanna. Sedangkan Jennifer bilang kalau boneka kelinci adalah punya dia. Padahal boneka itu adalah boneka Jacqueline semasa hidupnya. Kata-kata mereka itu langsung ngebuat John sama Florence kaget dong. Kok bisa gitu loh mereka ngenali barang-barang yang dimiliki sama kakak-kakaknya semasa kakaknya itu masih hidup. Anehnya lagi si kembar ini hafal banget sama nama boneka yang dimainin sama kakaknya dulu. Dan hal aneh itu terjadi lagi. Waktu Gillian lagi nulis, gaya nulisnya Gillian itu sama banget kayak gaya nulisnya Joanna. Tangannya itu selalu menjepit di antara jari telunjuk sama ibu jarinya gini, sedangkan jari-jari yang lain itu terbuka. Sedangkan cara nulis Jennifer itu dengan cara menggenggam pensil, yang mana gaya penulisannya itu persis banget sama gaya nulisnya Jacqueline. Bayangin deh, mereka ini kan dibawa ke rumah yang baru waktu masih umur 9 bulan. Mana mereka ngerti sama semua kejadian kakaknya di masa lalu. Dan lagi, si John sama Florence ini nggak pernah nyeritain tentang kejadian masa lalu yang menimpa kakaknya. Rahasia ini benar-benar ditutup sama mereka berdua, si John dan Florence. Sampai suatu saat, pemberitaan tentang reinkarnasi ini terungkap. Waktu itu Gillian sama Jennifer udah umur 13 tahun. Hal ini terungkap saat Jennifer dan Gillian lagi di depan sekolah. Waktu itu Gillian lagi lihat mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sontak Gillian ngomong ke Jennifer kayak gini, "Hati-hati, mobil tuh bakal ngebunuh kita." Dan anehnya lagi, mobil yang disebutkan sama Gillian itu sama persis kayak mobil yang ngebunuh kakaknya dulu. Kejadian ini dilihat sama banyak orang, termasuk guru dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, rumor ini terus berkembang. Tapi karena masyarakat Inggris itu pemikirannya sangat modern, jadinya mereka susah banget untuk mempercayai hal ini dan menganggap hal ini cuman sekedar cerita tahayul. Tapi mereka sangat menghargai sama peristiwa ini. Mereka sangat menghargai John Pollock dengan adanya reinkarnasi di putri kembarnya itu. Aku nggak minta kalian percaya sama kejadian ini. Kalian boleh percaya atau boleh nggak percaya sama kisah ini. Tapi di artikel yang udah aku baca, kisah ini memang nyata terjadi di dunia. Ada baiknya kalian mengambil sisi positif dari cerita yang aku ceritain ini. Terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Please comment down below or DM me for another stories. Hope you all enjoy it. Stay awesome everyone. Bye bye.